Senang itu sudah jadi bagian dari kehidupan. I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Manap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantar lah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, dan nikmat bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, selawat teriring salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umatnya yang istiqamah mengikuti syariat beliau hingga akhir zaman. Jemaah kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan di antara perjalanan manusia-manusia terbaik, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah menghibahkan usia mereka, waktu mereka, harta mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah para tabi'in yang mulia. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menambah ilmu kita, menambah iman kita, dan juga menambah pahala buat kita ketika mempelajari kehidupan mereka, orang-orang saleh yang dijaga, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mengisahkan seorang tabi'in yang mulia yang bernama Roja bin Haywah radhiyallahu anhum wa rahimahullahu taala. Muallif rahimahullahu taala dalam kitab Suwarun min Ahyati At-Tabi'in, beliau ketika mengisahkan Roja bin Haywah memulai dengan ucapan yang sangat bagus dari Maslamah Ibnu Abdul Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, inna fi kinda la thalathata rijalin
yanzilullahu bi al-ghaitha wa yansuru bihim al-a'da'i. Ahduhum Raja ibnu Haywa. Berkata Maslamah bin Abdul Malik bahwasannya di kabilah Kindah, ini kabilah Kindah, Kindah merupakan sebuah kabilah di bagian Arab Selatan, ya, merupakan kota tua, ya, kota tua. Di kabilah Kindah ada 3 orang, ya, ada 3 orang. Dengan sebab mereka lah Allah menurunkan hujan kepada rakyatnya. Allah menolong mereka dari musuh-musuhnya. Di antaranya Raja bin Haywa. Mengapa jamaah kaum muslimin? Karena kesolihan mereka, kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa mereka mustajabah. Waktu mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Ini Raja bin Haywa rahimahullahu taala. Berkata muallif rahimahullahu taala, yakni penulis rahimahullahu taala, kana fi qarni at-tabi'in 3 rijalin ma arafa ahlu zamanihim lahum mathilan wala ra'au lahum dariban. Dalam generasi tabi'in ada 3 orang pemuda, 3 sosok laki-laki yang tidak mengenal atau tidak dikenal orang sezaman seperti mereka. Kesolehannya, kecerdasannya, ya, dan tandingannya. Ka'annahum iltaqau ala mi'adin. Seakan-akan mereka telah berjanji, telah sepakat, ya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatawasau bil haqqi was sabri, dan saling menasihati dalam ketakwaan dan juga dalam kesabaran. Wa ta'ahadu al khair wal bir, dan saling berjanji setia untuk berbuat kebaikan dan berbuat amal saleh. Fawaqafu hayatahum ala tuqa wal ilmi, yang mana mereka telah meniti kehidupan mereka di atas ketakwaan kepada Allah, di atas ilmu. Wa ja'alu anfusahum fi khidmatillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa amatil mu'minin wa khassatihim. Mereka telah menjadikan diri mereka untuk berkhidmah, mengabdi untuk Allah dan juga untuk Rasulnya dan untuk kaum muslimin. Lebih khususnya mereka adalah Muhammad bin Sirin bil Iraq, wal Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq bil Hijaz, wa Raja ibnu Haywa bil Syam. Yang pertama Muhammad bin Sirin di kota Irak, dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar di kota Hijaz, dan yang ketiga Raja bin Haywa di negeri Syam. Subhanallah, ya. Jemaah kaum muslimin, permisa rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat di zaman dahulu, ya, ketika khalifah kaum muslimin, ya, mengangkat gubernur, mengangkat qadhi hakim, ya, mereka akan mengangkat para ulama, orang-orang saleh yang faham tentang Al-Quran, wa faham tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kaum muslimin? Karena sebuah negeri jika dipimpin dan juga diurus oleh orang-orang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka, akan memudahkan urusan mereka dan juga urusan rakyatnya. Fata'alau naqdi hadhihi al-lahzat al-mubarakat min rihabi thalathi haula al-akhyar al-abrar Raja ibnu Haywa. Kata muallif, kemarilah kita berhenti sejenak untuk mengkaji perjalanan yang berbarokah, ya, orang ketiga yang disebutkan tadi, yakni Raja ibnu Haywa rahimahullahu taala. Wa kanat wiladatuhu fi awakhir khilafati Utsman ibn Affan atau nahwi min dzalik. Beliau rahimahullah
Raja bin Haywa, beliau lahir di akhir-akhir kekhalifahan Utsman ibn Affan. Yakni berarti beliau lahir di masa-masanya banyak pemberontakan di kota Madinah. Ya, dan juga di kota Kufah, di Mesir, di Maroko. Karena jamaah kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di akhir-akhir kekhalifahan Utsman ibn Affan muncul pemberontakan di kota Madinah, sehingga yang akhirnya terbunuhnya Khalifah Rasul yang ketiga, Utsman ibn Affan, yang dipelopori orang Yahudi, la'anahullah, yang bernama Abdullah ibn Saba. Dan di waktu itu pula lah lahir seorang tabi'in yang mulia, yang kelak sebagai ulama besar, sebagai penasihat untuk Khalifah Bani Umayyah, yang bernama Raja ibn Haywa rahimahullahu ta'ala. Wa kana yantami ila qabilati Kinda al-Arabiyah, dan beliau berasal dari kabilah Kindah, termasuk kabilah Arab di bagian selatan bangsa Arab, negeri Arab. Wa ala hadha farajaun Filistiniyun al-watan, oleh karena itu Raja berasal dari negeri Palestina, Arabiyul Arumah, dari keturunan Arab, Kindiyul Ashirah, dan keluarga dari kabilah yakni Kindi rahimahullahu ta'ala. Wa qad nasha al-fata al-Kindiyu fi ta'atillahi mundu hayya hadathati sinnihi wa habbabahu ila khalqihi. Pemuda Kindi ini, Raja bin Haywa ini, beliau tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak masih sangat usia muda, sangat belia. Ya. Sehingga Allah pun mencintainya dan dia pun mencinta Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akhlaknya, karena perangainya, karena kesolehannya. Ketika masih muda, jamaah kaum muslimin, wa aqbala ala talabil ilmi min nu'umati azfarihi. Beliau pun tumbuh ya mempelajari ilmu agama ketika masih sangat belia, sangat muda. Fawajadal ilmu fuadahu ghaddan tariyan, sehingga ilmu pun yang cocok di hati beliau. Ya. Fatamakkana minhu, dan kokoh di hati beliau. Fastaqarra bihi, dan menetap di hati beliau. Wa subhanallah. Hati yang suci, hati yang mulia, hati yang fitrah, ya, akan dihinggapi ilmu yang berbarokah. Dan sebaliknya, hati yang penuh dengan dosa, kemaksiatan, dengki, iri, maka ilmu akan menjauhi hati tersebut. Karena hati jamaah kaum muslimin itu bercahaya, ya, akan menerangi hati seseorang. Jika hati bersih, bercahaya, akan menerangi jiwa seseorang. Jika jiwa bersih, akan menerangi keluarganya, akan menerangi masyarakatnya, tentu dengan ilmu yang benar, ilmu yang diwariskan oleh para rasul, yang diwariskan oleh para sahabat dan para atba'u tabi'in, dan juga para tabi'in rahimahumullahu azza wa jalla. Wa ja'ala hammahum al-akbara at-tadallu'a min kitabillah wa tazawwuda min hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga angan-angan tertinggi beliau untuk mengkaji Al-Qur'an, untuk menambah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fastada'a fikruhu binuril Qur'an, sehingga pikirannya diterangi cahaya Al-Quran. Wastanarat basiratuhu bihadil nubuwah, sehingga pandangannya diterangi cahaya kenabian, petunjuk kenabian. Wamtala'a sadruhu bil mau'izati wal hikmah, wa man ya'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Hati beliau dipenuhi dengan hikmah, dengan nasihat, dengan hikmah ilmu. Dan barang siapa diberikan ilmu, dan sungguh
dia diberikan kebaikan yang begitu banyak. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dimanapun Anda berada, tidak seorang pun dan barang siapa di dunia ini jika telah mengikhlaskan usianya, waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari Al-Qur'an, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan tenang kapanpun dan dimanapun dia berada, dan bagaimanapun kondisinya dia akan tenang ya, karena dia yakin kehidupan ini hanya sementara, dan kehidupan yang abadi, yang kekal, yakni pada hari kiamat kelak di akhirat. Dan dia yakin dunia ini tempat untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh, pundi-pundi kebaikan. Ya. Untuk apa? Untuk sebagai bekal ya, ketika meninggalkan dunia ini. Karena jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di zaman sekarang ini banyak kaum muslimin, anak-anak muda dan juga orang tua, anak-anak kecil, mereka semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara mereka yang meninggalkan untuk baca Al-Qur'an, apalagi merenungi maknanya. Ya. Mereka jauh mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menghafalnya, apalagi mereka mengamalkannya, mentadabburinya, sehingga usia mereka sia-sia. Waktu mereka habis begitu saja, tanpa amal soleh, tanpa kebaikan, tanpa iman. Namun orang-orang yang menghiasi usia mereka dengan amal soleh, Allah akan menjaga dirinya, menjaga keluarganya, dan juga menjaga dunianya. Wa qad utiha lahu ay ya'khudha an ta'ifatin kabiratin min jillati sahabati min amsali Abi Sa'id Al-Khudri wa Abu Darda wa Abi Umamah wa Ubadah bin Samit wa Muawiyah bin Abi Sufyan wa Abdullah bin Umar ibn al-As wa Nawas bin Sam'an wa ghairihi. Fa subhanallah. Di antara kemuliaan Roja bin Haywa, tabi'in yang mulia ini, beliau diizinkan oleh Allah belajar ilmu agama dengan sahabat-sahabat kibar, sahabat-sahabat besar, seperti Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga Abu Darda radhiyallahu anhu, Abi Umamah, Ubadah bin Samit, Muawiyah bin Abi Sufyan, wa Abdullah ibn Amr ibn al-As, wa Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhum ajma'in wa ghairihim, dan juga selain mereka. Ya. Jamaah kaum muslimin, apakah ada kemuliaan melebihi kemuliaan beliau? Bisa mencicipi ilmu dari sumber yang jernih, sumber yang bersih, para sahabat Rasulullah. Karena para sahabatlah yang langsung mendengarkan agama Allah dari lisan Rasulullah. Maka bertemu Rasulullah, melihat Rasulullah beribadah kepada Allah, mengamalkan agama ini, ya, maka sungguh mulia Roja bin Haywa dijadikan oleh Allah tabi'in yang mulia. Dan semoga kita, ya, orang belakangan ini, yang lemah ini, ya, diberikan keberkahan, kemudahan untuk mempelajari kehidupan para tabi'in. Tentu dengan para sahabat, para tabi'in, atba'u at-tabi'in, agar kita mengenal bagaimana yakni kehidupan mereka, untuk menambah iman mereka, karena mereka lah yang berusaha menjaga kesucian Al-Quran, menjaga kesucian agama ini. Fakanu lahu masabiha hidayatin masya'ila irfanin, sehingga mereka merupakan lentera petunjuk dan cahaya pengetahuan untuk umat manusia. Dan memang jamaah kaum muslimin, Rasulullah telah menjelaskan kepada kita, khairun nasi qarni, summa ladina yalunahum, summa ladina yalunahum. Sebaik-baik masa,
Sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabatku. Lalu setelah mereka para tabi'in, dan setelah mereka para atba'u at-tabi'in. Wa qad wada'a al-fata al-mahdhudu li nafsihi dustura dhalla yaltazimu bihi wa yuraddiduhu mamtaddas bihi al-haya haitsu kana yaqul. Yang mana pemuda ini menetapkan untuk dirinya, untuk disiplin, ya, dan taat kepada Allah. Itulah moto prinsip hidup beliau selama beliau masih diizinkan oleh Allah untuk hidup di muka bumi. Kana yaqul, pernah satu ketika Roja bin Haywa mengucapkan dengan sebuah ucapan yang sungguh menakjubkan, dan semoga Allah menjadikan ucapan beliau ini renungan buat kita semuanya, jemaah kaum muslimin. Beliau mengatakan, "Ma'ahsanal islama yazinul iman." Betapa indahnya Islam jika dihiasi dengan keimanan. Wa ma'ahsanal imana wa ma'ahsanat tuqa yazinut tuqa. Wa ma'ahsanal imanu yazinut tuqa. Betapa indahnya keimanan jika dihiasi dengan ketakwaan. Wa ma'ahsanat tuqa yuzinul ilmu. Betapa indahnya ketakwaan jika dihiasi dengan ilmu. Wa ma'ahsanal ilma yazinuhul amal. Betapa indahnya ilmu jika dihiasi dengan amal saleh. Wa ma'ahsanal amala yazinuhul rifqu. Betapa indahnya amal saleh jika dihiasi dengan kelemah lembutan. Fa subhanallah. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita renung sejenak ucapan yang begitu indah ini dari seorang tabi'in Roja bin Haywa. Beliau mengatakan, betapa indahnya Islam jika dihiasi dengan iman. Betapa indahnya iman jika dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah. Betapa indahnya ketakwaan jika dihiasi dengan ilmu. Dan betapa indahnya ilmu jika dihiasi dengan amal soleh. Dan betapa indahnya amal soleh jika dihiasi dengan kelemah lembutan. Wa qad wazara Roja ibnu Haywah li ta'ifatin min khulafai Bani Umayyah ibtida'an min Abdullah ibn Malik bin Marwan wa intihaan bi Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Roja bin Haywah, beliau diamanahi untuk mendampingi, ya, untuk mendampingi asistennya Khalifah Bani Umayyah yang dimulai dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan akhir sebagai asisten Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Mari kita lihat bagaimana sikap atau sifat mulia Roja bin Haywah dalam membimbing khalifah Bani Umayyah, membimbing para pemimpin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal saleh, untuk menegakkan keadilan dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lakinna silatahu bi Sulaiman bin Abdul Malik wa Umar ibn Abdul Aziz naqat silatihi biman sabaqahuma minal khulafa. Namun kedekatan beliau, hubungan erat beliau dengan Sulaiman bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala lebih istimewa, lebih spesial dibandingkan khalifah selain keduanya. Kita akan mendengarkan kisah-kisah mereka. Karena memang jamaah kaum muslimin, di antara pelopor, orang terdepan, ya, bahkan yang mengusulkan sehingga diangkatnya Umar bin Abdul Aziz adalah Roja ibnu Haywah rahimahullahu ta'ala. Fa subhanallah. Beliaulah, ya, yang
yakni mengingatkan Sulaiman bin Abdul Malik dan menasihati beliau ya, untuk mengangkat khalifah orang saleh. Ini Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Wa qad adanahu min qulubil khulafa Bani Umayyah rajahatun fi ra'yihi, yang mana beliau dekat dengan hati-hati khalifah Bani Umayyah, sehingga yakni pendapat beliau ya dipertimbangkan oleh khalifah Bani Umayyah, pemimpin Bani Umayyah. Wasidqun fi lahjatihi, dan alangkah bagus bahasa beliau. Wa ikhlasun fi niyatihi, dan ikhlas niat beliau. Wa hikmatun fi mu'alajati al-umur, dan penuh hikmah dalam menyelesaikan perkara-perkara. Thumma tawajjah dhalika kullah bizuhdihi bima fi aidihim min aradi dunya mimma kana yatazahamu alai al-mutazahimun. Fa ya subhanallah ya, walaupun beliau dekat dengan khalifah, dekat dengan kerajaan, dekat dengan istana, namun beliau orang yang zuhud, tidak tertipu dengan kehidupan dunia, tidak tertipu dengan orang-orang yang berebut dengan dunia ini. Wa qad kana ittisaluhu bil khulafa Bani Umayyah min azimi rahmatillahi bihim wa jazili ikramihi lahum. Adapun kedekatan beliau dengan khalifah Bani Umayyah adalah karunia yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa jamaah kaum muslimin? Dengan sebab beliaulah ya, sehingga khalifah Bani Umayyah terbimbing ke dalam kebaikan, diingatkan untuk beramal saleh. Kenapa? Karena ada teman-teman dekat, pembisi-pembisi yang baik. Dan sebaliknya jamaah kaum muslimin, rusaknya pemimpin, rusaknya yakni khalifah, pemimpin ya. Kenapa? Karena pendampingnya, bawahannya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad da'ahum ilal khair wa dallahum ala turuqihi. Fa subhanallah, Raja bin Haywa mengajak mereka para khalifah untuk kebaikan ya, menunjukkan mereka jalan petunjuk. Wa thanahum ani syarri, dan menjauhkan mereka dari kejelekan. Wa awsada dunahum abwabahu, dan yakni mendekatkan pintu-pintu kebaikan. Wa arahum haqqa wa zayyana lahum ittiba'ahu, menunjukkan kepada mereka yakni pintu kebenaran dan menghiasi mereka untuk mengikuti kebenaran. Wa basarahum bil batil wa qarrahu ilaihim ityanahu, dan juga menggambarkan mereka tentang kebatilan agar mereka menghindar dari kebatilan tersebut. Wa nasuha lillahi wa rasulihi wa li'immatil muslimin wa amatihim. Beliau bangkit untuk menolong agama Allah, menolong Rasul, dan menolong pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan juga untuk semua kaum muslimin pada umumnya. Fa ya subhanallah, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan di dunia ini ya, atau dikenangnya seseorang di dunia ini cuma dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin amal soleh yang dia wariskan, ilmu yang dia wariskan, anak didik yang dia wariskan, atau kejahatan dia wariskan, kerusakan dia wariskan, dan amal buruk yang dia wariskan, sehingga dia dikenang mungkin dengan kebaikan atau dengan kejahatan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar usia kita ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala
dan usia kita diberikan yakni kemanfaatan untuk diri kita, keluarga kita, ya, masyarakat kita, dan juga kaum muslimin. Lelah para ulama, para tabi'in, ya, seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, dan juga yang lainnya, mereka dikenang. Kenapa? Karena ilmu mereka, karena amal soleh mereka. Mereka didoakan oleh kaum muslimin dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Namun jika kita mewariskan amal, yakni kejelekan, kita akan dikenang. Mungkin didoakan kejelekan oleh orang-orang setelah kita. Ada Raja Ibnu Haywa rahimahullahu ta'ala mengikhlaskan usia beliau untuk membimbing pemimpin-pemimpin untuk taat kepada Allah, untuk mengenal kebenaran, untuk menegakkan kebenaran. Walaqad waqa'at li Raja'in bin Haywa qissatun anarat lahu tariqahu fi mukhalatatil khulafa wa haddadat lahu muhimmatahu ma'ahum ra'aha binafsihi faqala. Sungguh peristiwa Raja bin Haywa dalam kisah beliau menerangi jalan kebenaran ketika bergaul dengan khalifah-khalifah kaum muslimin. Namun beliau membatasi diri, hanya tugas-tugas penting yang mendatangkan kebaikan untuk kaum muslimin dan juga untuk khalifah. Rawaha binafsihi, beliau mengisahkan sendiri tentang diri beliau. Beliau berkata, "Inni lawaqifun ma'a Sulaiman bin Abdul Malik fi jumu'in minan nasi." Beliau mengatakan, satu ketika aku berdiri bersama Sulaiman bin Abdul Malik di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat di negeri Syam. Idh ra'aitu rajulan yattajihu nahwaha wasata az-zihami. Tiba-tiba aku melihat seorang pemuda yang keluar dan mengarah menuju kami. Wa kana hasnal surati jalilal hayati. Pemuda ini, laki-laki ini, yakni bagus penampilannya dan bagus keadaannya. Fama zala yasuqul sufufa, senantiasa dia menerobos, ya, barisan kaum muslimin, saf-saf kaum muslimin. Wa ana ma'asyukku annahu yarumul khalifata hatta hadani. Maka aku mengira dia akan menghampiri khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Hatta hadani, namun laki-laki ini pun berdiri di sampingku. Masya Allah, di samping Raja Ibnu Haywa. Fa waqafa ila janibi, dia berdiri di sampingku. Thumma hiyyani, dan memberikan salam kepadaku. Wa qala, dia berkata, ya, laki-laki ini berkata kepadaku, kata Raja bin Haywa, "Ya Raja, innaka qad ibtulita bihadzal rajul." Wahai Raja bin Haywa, sekarang kamu diuji dengan laki-laki ini. Wa asyara ilal khalifah. Laki-laki ini pun menunjuk ke arah khalifah. Wahai Raja, kamu diuji dengan khalifah ini, hati-hati kamu, waspada. Tapi ingat, tugasmu juga mulia. Wa inna fil qurbi minu al-khairul katsira aw syarrul katsir. Bahwasanya dekatmu dengan khalifah tersebut dua kemungkinan. Kebaikan yang banyak atau kejelekan yang banyak. Waj'al qurbaka minhu khairan laka wa lahu walinas. Jadikan, wahai Raja, dekatmu kepada khalifah mendatangkan kebaikan untuknya, untukmu,
dan juga untuk manusia. Wa'lam ya roja annahu man kanat lahu manzilatun min sultanin farafa'a ilaihi hajata amri dha'ifin la yastati raf'aha laqiyallahu jalla wa azza yawmal yalqa wa qad thabbata qadamaihi lil hisab. Dan ketahuilah wa Roja bin Haywa, barang siapa yang memiliki kedudukan dekat dengan pemimpin, yang dia itu mengurus kebutuhan masyarakat yang lemah, yang tidak bisa diangkat oleh orang lain, laqiyallah azza wa jalla, dia akan mati ketemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa qad thabbata qadamaihi lil hisab, dan sungguh dia telah mendapatkan kekokohan untuk dihisab. Fa subhanallah. Jadi orang ini pun menasihati Roja bin Haywa agar kedekatan Roja bin Haywa dengan pemimpin tujuannya untuk membimbing pemimpin, ya, untuk berbuat keadilan, ya, membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir. Dia lanjutkan, wadhkur ya Roja anna man kana fi hajati akhihi al-muslim kana Allah fi hajatihi. Ingatlah wahai Roja, barang siapa yang membantu urusan kaum muslimin, kebutuhan kaum muslimin, maka Allah akan membantu kebutuhannya, akan mengurusnya, membimbingnya. Wa alam ya Roja anna man ahabbal a'mali inna min ahabbil a'mali ila Allah jalla wa azza idkhalal farahi ala qalbi imri'in muslimin. Dan ketahuilah wa Roja bin Haywa, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah engkau memasukkan kebahagiaan, kesenangan ke hati seorang muslim. Fa subhanallah. Berkata Roja bin Haywa, wa fima kuntu ata'ammalu kalamahu ataraqabu ayazidani minhu nadal khalifah qailan. Ketika aku lagi asing mendengarkan nasihat-nasihat laki-laki ini, aku ingin dia menambah nasihat untukku. Tiba-tiba khalifah memanggilku dan berkata, aina Roja bin Haywa? Di manakah Roja bin Haywa? Fan atafattu nahwahu wa qultu, aku bergegas mengarah ke khalifah dan mengatakan, wa ana dha ya Amirul Mukminin, aku di sisimu wahai Amirul Mukminin, aku di sini. Fasa'alani an syai'in fama kittu afraghu min jawabihi hatta iltafattu ila sahibi falam ajidhu. Maka khalifah pun bertanya kepadaku tentang sesuatu. Aku berharap ketika aku setelah menjawab pertanyaan khalifah, aku bisa bertemu lagi dengan kawanku tadi. Namun aku tidak mendapati lagi. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Roja bin Haywa tidak mengenal siapa laki-laki ini, siapa pemuda ini, dan tentu dia orang soleh. Ya, dialah orang soleh yang mengingatkan saudaranya, ya, untuk beramal soleh. Ya, maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini nasihat buat kita semuanya, untuk kaum muslimin, para pemimpin-pemimpin kita, atau orang-orang yang diberikan amanah untuk mendamping pemimpin-pemimpin kita. Maka bimbinglah pemimpin kita dan tolong mereka, dukung mereka dalam hal kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata muallif rahimahullahu taala, di antara kisah yang terjadi min dzalika annahu kana dzata yaumin min majlisi Abdul Malik ibnu Marwan
Fawusifa lil khalifati rajulun bisu'in tawiyatihi ala Bani Umayyah. Dikisahkan satu hari di majlisnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan, datang seorang laki-laki ke hadapan majlisnya ini Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Laki-laki ini pun mensifati, mengadukan kepada Khalifah tentang seorang pemuda yang menjelek-jelekan yakni pemimpin Bani Umayyah, Khalifah Bani Umayyah. Wa qila lahu, dan dikatakan, innahu yushayi'u Ibnu Zubair wa yantasiru lahu. Dan dikatakan bahwa laki-laki ini dia berpihak kepada Abdullah Ibnu Zubair dan menolong Abdullah Ibnu Zubair rahimahullahu ta'ala. Wa dzakara al-washi lahu min af'ali wa aqwalihi. Maka berkata pelapor ini, ya, dengan ucapan dan perbuatannya, ma'athara hafizatahu, yang memancing amarahnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Wa qala, dan mengatakan, wallahi la in amkanani Allahu minhu la af'alanna wa la af'alanna. Demi Allah, berkata sang khalifah, demi Allah, jika Allah mengizinkan aku, ya, untuk menangkapnya, aku akan menangkapnya dan memberikan pelajaran untuknya. La adu'anna sayfa fi unuqihi, aku akan kalungkan pedang di lehernya dan aku bunuh dia. Ya. Walam yamdi tawilu waqtin hatta amkanahu Allahu minar rajul wasiqa ila sauqan. Tidak begitu lama, maka Allah Azza wa Jalla pun, ya, mengizinkan, ya, kepada sang khalifah untuk menangkap laki-laki tersebut. Dan ditangkap laki-laki ini dan digiring ke hadapan khalifah. Dan di samping ada Roja ibn Haywa, sang penasihat, pembimbing sang khalifah, seorang tabi yang mulia, orang saleh, ulama. Falamma waqa'at aynahu alaihi kada yatamayyazu min al-ghaidh wa hamma yunafidha wa'idahu bihi. Ketika laki-laki ini pun berdiri di hadapan khalifah, khalifah melihat laki-laki ini dengan kedua matanya, hampir-hampir amarah sang khalifah tidak terkontrol lagi. Wa hamma ayunafidha wa'idahu, ya, dia ingin, yakni menjalankan ambisinya, ini memenggal laki-laki ini. Faqama ila Roja ibnu Haywa, maka Roja bin Haywa, tabi'in yang mulia ini, bangkit. Wa qala, dan berkata, ya Amirul Mukminin, inna Allaha Jalla wa Azza qad sana'a laka ma tuhibbuhu minal qudrati wasna lillahi ma yuhibbuhu minal afwi. Wasang khalifah, fa subhanallah, pembimbing yang soleh, ya, penasihat yang soleh, akan meninggikan suasana, mengingatkan sang khalifah. Berkata Roja bin Haywa dan kata-kata yang santun, ya Amirul Mukminin, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah melaksanakan apa yang kamu inginkan, ya, telah mengabulkan apa yang kamu inginkan dan kekuatanmu. Fasna lillahi ma yuhibbuhu minal afi, lakukanlah, ya, sekarang lakukan untuk Allah apa yang Allah sukai berupa ampunan. Ya subhanallah, lihatlah, pertama beliau memuji sang khalifah, setelah itu menyadarkan sang khalifah, wahai khalifah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabulkan keinginanmu sehingga laki-laki ini pun ditangkap, dan sekarang lakukanlah untuk Allah
apa yang Allah sukai berupa ampunan, kemaafan. Fasakanat nafsul khalifah wasakata annu ghadabuhu, sehingga tenang jiwa khalifah dan redah pula amarahnya khalifah. Wa afa an rajuli wantalaqa sarahahu wa ahsana ilaihi, maka khalifah memaafkan laki-laki ini dan melepaskan laki-laki ini dan berbuat baik kepada laki-laki ini. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan satu lagi jamaah kaum muslimin, satu lagi di antara kisah yang menakjubkan, namun ini kisah yang panjang ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu, dan insyaallah akan kita kisahkan Raza bin Haywa di pekan depan biiznillahi azza wa jalla. Semoga apa yang kita bacakan, yang kita pelajari menambah iman kita, menambah amal soleh kita, dan sebagai teguran buat kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikumpulkan dengan orang-orang soleh, para rasul, para sahabat, para tabi'in, dan atba'u at-tabi'in. Dengan kita mempelajari kehidupan mereka, kita akan mencintai mereka. Kan Rasulullah bersabda, innal mar'a yukhsharu yaumal qiyamati ma'a man ahabba. Sesungguhnya pada hari kiamat seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang mereka cintai. Semoga kecintaan kita kepada orang-orang saleh akan dikumpulkan kita bersama mereka semuanya. Fa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.